Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Sudah sejak lama banyak yang meminta kami untuk ikut membahas permasalahan nasab habaib, baik itu lewat kolom komentar japri saya secara pribadi maupun ketika saya bertemu dengan teman-teman. Dan mohon maaf, saya secara pribadi akan selalu konsisten untuk tidak ikut membahas permasalahan nasab habib tersambung atau tidak ke Rasulullah. Channel pada sebuah koma adalah sebuah channel yang berisi tentang podcast pengalaman horor, true story, dan explore sejarah. Tidak sedikit yang mengirimi kami video-video habib yang bercerita tentang kurofat-kurofatnya, halu-halu mereka, cerita tidak masuk akal kakek moyang mereka. Dan sampai detik ini pun kami tidak pernah ikut membahasnya. Ketika kami diminta untuk membahas makam Habib Ja'far Al-Kaf yang terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kami pun tidak ikut membahas. Karena bagi kami, Habib Ja'far Al-Kaf sama sekali tidak ada kaitannya dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Misalipun ada yang mengatakan bahwasanya Habib Ja'far ini adalah sosok penting, sosok yang terkenal, itu yang mengatakan pasti dari kalangan klan mereka sendiri. Jadi channel pada sebuah koma ini membahas tentang sejarah, tempat bersejarah, dan atau tokoh-tokoh yang bersejarah bagi republik ini. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum melihat channel kami dari awal. Ada banyak sekali candi-candi yang sudah kami kunjungi, baik candi yang sedang viral maupun candi yang masih dalam proses restorasi. Dan sudah dari dulu juga kami mengunjungi makam-makam tua dan bersejarah dari berbagai daerah, bahkan tokoh-tokoh yang kami anggap berpengaruh, seperti misalnya Dalang Kondang Ki Seno Nugroho, sampai makam Ratu Horor Indonesia Mendiang Susana. Jadi dari awal channel kami ini memang tidak pernah membahas pernasapan Habib. Kok kemudian PSK ini ikut nyemplung membahas Habib? Karena adanya keterkaitan antara makam yang kami datangi dengan salah satu Habib. Saya jadi ingat pertama kali ikut membahas Habib ini, yakni makam Simbah Ngeno yang terletak di X Wonderia Semarang, Jawa Tengah, yang tahu-tahu ada Plang bin Yahya. Dan alhamdulillah sekarang Plang bin Yahya yang berada di makam Mbah Ngeno itu sudah dilepas. Sejak saat itu saya secara pribadi bertanya-tanya, apakah iya sosok besar seperti Bapak Lutfi bin Yahya Pekalongan akan membelokkan sejarah atau mengaburkan sejarah, bahkan mencantolkan nasabnya. Dan puncaknya ketika kami diberi informasi oleh teman yang berasal dari Yogyakarta bahwasanya di Semarang terdapat makam palsu KRT Sumodiningrat yang dicantolkan ke Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sebelum kami berani membahas makam palsu KRT Sumodiningrat di Lamper Kidul Semarang,
kami meluncur ke Yogyakarta untuk mendapatkan data valid tentang Tumenggung Sumodiningrat. Kami diajak teman berziarah ke makam asli beliau yang terletak di Makam Astono Gedong, Jejeran, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya secara pribadi diberi sekepok bukti-bukti, baik babat, serat, dan sejumlah catatan tentang Tumenggung Sumodiningrat. Berarti mau tidak mau, apapun itu yang berhubungan dengan makam KRT Sumodiningrat di Semarang bisa jadi dan terindikasi adalah makam palsu. Dan ternyata setidaknya di kota Semarang terdapat 4 makam yang berhubungan dengan makam palsu Tumenggung Sumodiningrat. Kita ambil contoh misalnya makam Mbah Luhung yang jadi Habib Alwi bin Hasan bin Yahya. Bapak Lutfi menjelaskan kalau Habib Alwi anak keempat dari Tumenggung Sumodiningrat. Padahal faktanya Tumenggung Sumodiningrat hanya punya 1 putra, yakni Tumenggung Sumonegoro yang dimakamkan di Jejeran, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Makam Habib Abdullah Bafakih bin Yahya dikatakan Bapak Lutfi sebagai kakak dari Tumenggung Sumodiningrat. Dan dalam kasus ini saya berani mengatakan bahwasanya ngawure jan banget nih. Karena faktanya Tumenggung Sumodiningrat adalah anak pertama. Makam super mewah Habib Toha bin Yahya, dijelaskan bahwa Habib Toha ini ayah dari KRT Sumodiningrat. Padahal jelas dalam berbagai babat bahwasanya ayah dari KRT Sumodiningrat adalah Tumenggung Jayaningrat yang makamnya terletak di Serumbung, Magelang. Dan video terakhir yang kita bahas, makam Pangeran Terboyo, yang jelas-jelas Bupati Semarang ke-23 saja berani dibelokkan sejarahnya dengan dikatakan bahwasanya Pangeran Terboyo adalah kakek dari KRT Sumodiningrat. Padahal faktanya sangat-sangat jelas. Kakek dari Tumenggung Sumodiningrat adalah Hamengkubuwono pertama dan Adipati Gajah Tleno yang makamnya juga terletak di Jejeran, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan beberapa saat yang lalu, pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini sudah berkirim surat resmi kepada Bapak Lutfi bin Yahya bahwasanya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat meminta untuk melepas lambang Praja Cihna yang terdapat di gapura masuk makam palsu KRT Sumodiningrat di Lamper Kidul, Semarang. Dan anehnya, sampai detik ini mereka pun masih kekeh, masih ngeyel, tidak mau melepas lambang Praja Cihna atau lambang Keraton Jogja tersebut. Belum lagi makam-makam di berbagai daerah yang semula pepunden-pemunden tua berubah nama menjadi bin Yahya. Dan yang menurut kami paling luar biasa adalah salah satu Dewan Wali Songo, yakni Sunan Muria. Dikatakan oleh Bapak Lutfi bin Yahya bahwa Sunan Muria ini bukan anak dari Kanjeng Sunan Kalijaga, melainkan anak dari Usman Haji Mandalika Jepara. Mau sampai kapan pengaburan sejarah, pembelokan sejarah, pencantolan nasab ini akan dibiarkan? Kalau sejarah-sejarah ini tidak segera diluruskan kembali, apa yang akan terjadi 50 sampai 100 tahun yang akan datang? Anak cucu kita, warga asli pribumi, akan kehilangan sejarah atau jati diri sebagai sebuah bangsa, dan yang pasti akan berada di situasi darurat sejarah. Sudah saatnya pemerintah daerah,
pemerintah pusat, sejarawan, pemerhati budaya, hingga pegiat media sosial proaktif dalam situasi ini. Jangan sampai menunggu situasi tidak kondusif lagi, apalagi akhir-akhir ini pembongkaran makam dan saling klaim marak terjadi. Sebenarnya sangat-sangat mudah bagi pemerintah kalau mau bergerak menyelesaikan permasalahan ini. Kita ambil contoh satu makam yang diperdebatkan selama ini, yakni Tumenggung Sumodiningrat. Pasti akan ada dua kubu saling klaim. Tinggal undang secara resmi dua pihak yang saling berseberangan ini. Silakan paparkan apa yang dipunyai, baik babat, serat, argumen, data, dan lain sebagainya. Dari kedua belah pihak, pasti ada salah satu pihak yang dasarnya ngawur. Jadi pemerintah ini seakan menjadi mediator sekaligus pemutus permasalahan ini biar tidak melebar kemana-mana lagi. Itu pun kalau pemerintah serius terhadap permasalahan sejarah kita. Ya, kita tinggal tunggu saja keseriusan pemerintah ini seperti apa tentang permasalahan ini. Itu teman-teman, sedikit cerita singkat kita hari ini tentang situasi yang menurut kami sudah menuju ke darurat sejarah karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah tentang permasalahan ini. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan